TikTok. Itu kan Boleh. Kerja kita FTP. ya. Tapi gimana ya semenjak ikutan tren nilai kuliah aku jadi menurun, tugas lupa aku kerjain. Saya juga seperti ini. Gimana ya? Apa kita minta saran Happy aja ya? Kayaknya dia bisa bantu kita deh. Hai Dad, sibuk nggak? Berarti lagi ngapain nih, Dep? Lagi baca-baca jurnal ini aja. Tahu ya, aku tuh sama Mia ngerasa kayak nilai kami tuh makin nurun gitu. Kenapa lah ya? Makin turun. Iya. Emang kalian ngapain? Ya biasa sih, biasanya nongkrong tempat hits yang kayak lagi viral gitu loh, Yang lagi Dep. viral gitu. Terus ya ngikutin tren kayak gitu loh, padahal nggak lebih. Kenapa ya bisa mempengaruhi nilai kami gitu kan? Jadi kalian ikutin terus tuh. Emang kalau nggak ngelakuin kenapa? Ya kayak ngerasa masa sih kami nggak ngelakuin yang lagi Kita tren kan gitu. anak-anak milenial gitu. Anak milenial banget gitu. Oh, kalian FOMO. Hah? Ngomong apa tuh? Jadi FOMO itu guys, Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, individu khususnya pelajar semakin terpapar pada budaya yang berbeda sehingga menciptakan kejadian psikologis yang menarik. Fear of missing out atau yang biasa didengar dengan FOMO menghadirkan tantangan yang cukup besar khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Psikologi Unira dan Fata Palembang. Lingkungan kampus yang kompetitif dan dinamis ditambah dengan tekanan sosial dari teman sebaya menimbulkan ketegangan emosional yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis mereka. Memberikan definisi FOMO yang menyatakan bahwa FOMO merupakan fenomena di mana masyarakat merasa tidak nyaman ketika orang lain mendapatkan pengalaman menyenangkan yang tidak melibatkan mereka secara langsung. Selanjutnya, mereka cenderung menjaga koneksi melalui berbagai media. Menurut Pililati 2021 memberikan perspektif alternatif, mendefinisikan FOMO sebagai konsep yang lebih luas yang mencakup pengalaman akibat ketidakhadiran orang lain. Akar penyebab FOMO terletak pada kebudayaan psikologis individual yang tidak terpenuhi. SDT berfokus pada pengaturan diri dan kesejahteraan psikologis berdasarkan konsep yang disebut di atas. FOMO memiliki 3 aspek. Yang pertama, kompetensi, yang kedua, otonomi, dan yang ketiga, keterhubungan. Peneliti menunjukkan bahwa individu yang mengalami FOMO, fear of missing out, lebih cenderung sibuk untuk tetap terhubung dan berinteraksi dengan orang lain pada tingkat psikologis. Namun sudut pandang lain dikemukakan oleh Nazira 2022 mengemukakan bahwa FOMO merupakan akibat dari tidak terpenuhi persyaratan kedekatan dengan orang lain. Dalam konteks ini, kedekatan dengan orang lain atau kelompok sosial serta belum terpenuhi kebutuhan psikologis terkait kompetensi dan otonomi. Memegang peran penting dalam konteks ini mengidentifikasi metode psikoterapi yang selaras dengan prinsip dan identitas Islam. Sangat penting untuk membantu siswa memerangi FOMO sekaligus menjaga kesejahteraan spiritual mereka. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Mia. Apa sih terapi Tazkiyah Al-Nafs itu? Jadi, terapi Tazkiyah Al-Nafs merupakan suatu proses atau metode penyucian jiwa yang berfokus pada peningkatan diri dan pertumbuhan spiritual. Dalam konteks FOMO, terapi ini memberikan kerangka kerja yang kuat pada mahasiswa untuk mengelola kecemasan dan ketidaknyamanan yang timbul dari perbandingan sosial. Tujuan dari terapi Tazkiyah Al-Nafs ini untuk menghilangkan ketidaksempurnaan dan meningkatkan kesejahteraan spiritual melalui pengetahuan diri dan penyucian hati melalui tahlil atau penyucian hati. Terapi ini juga melibatkan pemberian hal positif dan memungkinkan terjadinya evaluasi diri melalui muhasabah dan pada akhirnya mengarah pada pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat.
Oleh karena itu, terapi Tazkiyah Al-Nafs terbukti menjadi pendekatan pragmatis dalam penemuan diri dan menemukan makna hidup. Pada konsep terapi Tazkiyah Al-Nafs dan penerapan dalam mengatasi FOMO diperlukan prinsip-prinsip yang kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melalui penelitian ini, kami berupaya memahami bagaimana terapi dapat memberikan kontribusi positif dalam membimbing siswa mengelola perasaan cemas dan tidak aman yang disebabkan oleh perbandingan sosial. Sekian, terima kasih. Baik, untuk metode penelitian dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain pra-eksperimental. Dengan rancangan desainnya yaitu penelitian one group, pretest, post-test design. Penelitian ini menguji pengaruh terapi model Tazkiyah Al-Nafs terhadap tingkat FOMO atau fear of missing out di kalangan mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian ini melibatkan sekitar 30 peserta pada awalnya, namun kemudian dimodifikasi menjadi hanya 20 peserta yang dipilih melalui comprehensive sampling, yaitu teknik sampling berdasarkan ketersediaan sampel yang ada di lapangan. Sampel yang dipilih adalah mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dari angkatan 2021 hingga angkatan 2023. Nah, skala FOMO yang kami ambil ini dikembangkan berdasarkan dari aspek FOMO Brabetsky et al. 2013 yang diadaptasi oleh FONA 2022, kemudian kami modifikasi kembali, di mana dari 30 item ini yang ada di skala itu, kami hanya mengambil 12 item yang kami rasa dapat mewakili setiap aspek dari skala FOMO itu sendiri atau aspek FOMO itu sendiri. Nah, skala FOMO yang kami gunakan ini terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, sangat tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Penelitian ini diawali dengan penyebaran kuesioner pretest melalui Google Form untuk menilai bagaimana derajat FOMO mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Nah, platform yang kami gunakan itu yaitu WhatsApp. Nah, setelah dilakukan rekrutmen dari WhatsApp tersebut, kemudian kami membuat grup dan melakukan sesi terapi melalui platform media Zoom. Peneliti kemudian atau kami memberikan bimbingan mengenai terapi Tazkiyah Al-Nafs yang kami fokuskan pada amalan Ma'rifah An-Nafs. Peserta dalam hal ini partisipan diinstruksikan untuk mencatat mengenai bagaimana mereka memandang diri atau persepsi diri mereka, kemudian apa saja tujuan hidup mereka, dan apa saja hal yang menurut mereka perlu diperbaiki dari diri mereka di dalam sebuah kertas. Kemudian selanjutnya para peserta mempraktekkan perilaku tahali atau metode penyucian hati berpikir positif dengan cara kami memberikan sebuah video maksud kami yang berisi tentang dampak positif dari mengurangi perilaku FOMO tersebut. Nah, hal ini terus diulangi selama 1 minggu dari tanggal 16 hingga 23 Oktober 2023. Para peneliti atau kami kemudian menilai hasilnya dengan memberikan kuesioner post-test kepada mahasiswa partisipan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat FOMO setelah adanya intervensi dari kami. Harapannya adalah tingkat FOMO pada mahasiswa partisipan dapat mengalami penurunan. Nah, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis statistik, yaitu Wilcox Inherent Test. Sebelum dilakukan analisis ini, kami melakukan uji hipotesis terlebih dahulu. Nah, yaitu dengan dilakukan uji normalitas dengan menggunakan bantuan program SPSS atau Statistical Package for Social Science versi 25. Kemudian baru setelah didapatkan hasil uji normalitasnya, kami menggunakan uji hipotesis yaitu Wilcox Inherent Test, di mana aturannya jika P atau signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis 1 diterima dan hipotesis 0 ditolak. Namun jika P dirasa lebih dari 0,05 maka hipotesis 1 ditolak dan hipotesis 0 diterima. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan,
Dan dari data post-test yang sudah kami dapatkan, kami dapat simpulkan bahwa model terapi tazkiyah an-nafs yang kami kembangkan ini tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat FOMO di kalangan mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, begitulah. Ini dikarenakan hasilnya menunjukkan pada tingkat signifikansi 0,189 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga datanya bisa dibilang hipotesis yang menyatakan kalau ada pengaruh itu ditolak. Nah, baiklah, sekian singkat penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami mohon maaf jika dirasa materi yang kami sampaikan itu kurang bisa dimengerti atau kurang bisa dipahami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.